Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan video ini tentang kebangkitan bola sepak Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video yang menarik ini. Sebuah perjalanan panjang yang dulu hanya dianggap mimpi, kini berubah menjadi kenyataan dengan ambisi. Timnas yang dulu diremehkan, kini timnas itu pula yang justru selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026. Kalimat itu bukan lagi sekadar angan, bukan juga sekadar narasi penghibur, tetapi sebuah gambaran nyata dari kebangkitan sepak bola sebuah negeri bernama Indonesia. Negeri yang sungguh gila bola, yang negeri itu sungguh sangat serius dalam menyusun sejarahnya sendiri. 3 nama kini telah resmi menjadi bagian dari barisan Garuda. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelopessi. 3 pemain yang telah merampungkan proses naturalisasinya dan sudah bisa diturunkan saat timnas menghadapi Australia dan Bahrain. Mereka bukan sekadar tambahan nama dalam daftar pemain. Mereka adalah simbol dari keseriusan revolusi sepak bola Indonesia. Naturalisasi mereka pun bukan proses instan. Tapi kini semuanya rampung dan mereka telah bersiap. Bukan hanya siap untuk diturunkan melawan Australia dan Bahrain, tapi juga siap menjadi bagian penting perjalanan timnas Indonesia meraih mimpi ke Piala Dunia. Lucunya, bukan hanya kita yang merasa bangga. Dari Timur Tengah, sebuah pujian pun datang dari tempat yang tidak terduga. Yang mana media Irak menuliskan sebuah tajuk besar, yaitu nilai pasar timnas Indonesia kini 3 kali lipat dari timnas Irak. Iya, 3 kali lipat. Dan bukan hanya medianya, bahkan para supporter Irak pun juga memuji. Mereka mengakui perkembangan sepak bola Indonesia bukan lagi biasa-biasa saja, tapi luar biasa. Sementara itu dari lini pertahanan timnas Indonesia, kabar bahagia pun datang. Kevin Dix telah kembali. Dix yang sempat ditarik karena cedera, kini sudah pulih total. Bahkan dalam berita terbaru, Dix masuk dalam skuad yang akan bertanding melawan Chelsea. Ia juga masuk daftar top skor UEFA Conference League. Seorang pemain bertahan masuk dalam jajaran pencetak gol terbaik kompetisi Eropa. Bayangkan itu, back tapi punya insting menyerang seperti striker. Lalu suara optimisme juga datang dari salah satu pilar penting Garuda, Mesil Hers. Dengan penuh keyakinan, bocah Manado ini berkata, "Saya sangat yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Saya pikir selain Jepang, kami memiliki pemain yang lebih baik dari lawan-lawan yang kami hadapi. Saya tidak ingin mengomentari tim lain, tapi saya benar-benar percaya pada tim ini." Sebuah pernyataan yang lahir bukan dari kesombongan, tapi dari kepercayaan terhadap tim yang sangat dalam. Pelatih dan staf kini telah berdatangan. Patrick Kluivert bersama kekuatan baru sudah tiba di Jakarta. Alex Pastor, sang asisten pelatih pun sudah berangkat. Ia bahkan mengunggah video singkat di media sosialnya dengan bertuliskan, "Indonesia, here we come." Sebuah kalimat sederhana tapi syarat makna. Karena ia tampaknya sadar, kepercayaan yang supporter berikan pada dirinya bahkan lebih tinggi dari yang supporter berikan kepada pelatih kepala timnas Indonesia itu sendiri. Maka bagi Alex, perjalanan ini bukan sekadar laga internasional biasa. Ini adalah bagian dari perjalanan untuk menunjukkan sebuah rasa cinta dan balas budi terhadap supporter timnas Indonesia. Dari sisi lawan yaitu Australia dan Bahrain, mereka pun tampaknya mulai kebingungan. Bagaimana tidak, tiap pertandingan selalu ada wajah baru di skuad timnas Indonesia. Apalagi Australia. Australia sudah 2 kali bertemu Indonesia dalam waktu yang berdekatan. Dan untuk ketiga kalinya, mereka akan melihat lagi skuad timnas Indonesia kembali berubah total. Dan dari Bahrain, muncul Cywar yang justru mengundang tawa. Sang pelatih berkata, "Setiap kali menghadapi Indonesia, selalu ada 2 atau 3 pemain baru. Sekarang ada 1 kiper dari Serie B dan 2 dari Liga Belanda.
Sepertinya kami akan melawan timnas Belanda, bukan Indonesia. Tak hanya para pemainnya yang lucu, pelatihnya pun terlihat sama. Ia menganggap ini adalah cywar, tapi bagi supporter timnas Indonesia, ini adalah bentuk ketakutan yang terselubung. Karena dalam hatinya, ia tahu Indonesia bukan lagi tim yang mudah ditaklukkan. Dan kalaupun Indonesia disebut timnas Belanda, apakah ada pemain Belanda yang bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan air mata di matanya? Apakah mereka bisa merinding saat menyanyikan lagu kebangsaan negeri yang kini mereka bela? Dari sektor penjaga gawang, Indonesia kini punya kekuatan yang baru yang tidak terduga. Dialah Emil Audero, kiper termahal kedua se-Asia. Ia pernah berdiri di bawah mister gawang Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria. Ia pun juga kerap kali berduel melawan seorang CR7. Dan kini pemain itu akan berdiri di bawah mister Garuda. Di lini belakang, Jay Itse semakin menggila. Ia masuk dalam Best 11 Serie A versi SofaScore. Bayangkan ada nama pemain Indonesia disandingkan dengan 10 nama pemain-pemain terbaik di Serie A. Dan kini berdasarkan data transfer market, nilai pasar skuad Indonesia mencapai 639 miliar rupiah. Siapa yang menyangka? Timnas yang dulu hanya jadi main-mainan oleh Malaysia, Thailand, dan Vietnam, kini berubah menjadi tim yang ditakuti. Yang dulu diremehkan, kini dihormati. Yang dulu jadi bahan tawa, justru kini jadi kebanggaan Asia Tenggara. Namun di tengah euforia ini, ada juga suara-suara yang sumbang. Perdebatan tentang Emil Audero dan Marten Pas. Audero yang sejatinya belum membuat kesalahan, malah dihantam opini publik karena pernyataan sang ayah. Padahal sang ayah sendiri sudah mengklarifikasi, dulu saya ragu pada kepengurusan sebelumnya, tapi sekarang semuanya mungkin terjadi. Ironis rasanya, kita menghukum seorang Emil bukan karena kesalahan yang ia buat, tapi karena bayangan masa lalu yang pernah ayahnya tak sengaja lontarkan. Tak perlu membenci Emil jika kita mencintai Pas, dan sebaliknya. Keduanya berkorban untuk tim Indonesia. Bayangkan Marten Pas harus menempuh 13.810 km dari Dallas ke Sydney. Penerbangan non-stop selama lebih dari 17 jam, hanya untuk mengenakan jersey Garuda. Apakah itu bukan cinta? Sementara itu, seorang pemain yang sempat disisihkan kini kembali bersinar. Iya, dialah Sandy Walsh. Kini ia membela Yokohama Marinos dan sukses melaju ke babak 8 besar ACL Elite. Kemungkinan besar mereka akan menghadapi Al Nassr, klub yang ada Cristiano Ronaldo di dalamnya. Dari yang dulu diragukan, kini Sandy bersiap menantang legenda dunia. Inilah metamorfosis sepak bola Indonesia. Namun perjalanan ini bukan semata tentang kemenangan. Ini tentang identitas. Tentang sebuah bangsa yang perlahan belajar berdiri sejajar di panggung dunia. Kita mungkin sempat tertinggal. Kita sempat dihina, dibilang tim pelengkap, tim Asia Tenggara yang hanya jadi batu loncatan. Tapi sekarang, siapa yang berani berkata demikian? Dulu kita melihat laga internasional hanya sebagai formalitas. Kini kita menjadikannya medan pertempuran. Di mana harga diri dan mimpi sebuah bangsa dipertaruhkan di atas lapangan. Dan lihatlah para diaspora itu. Mereka tumbuh besar jauh dari tanah kelahiran leluhurnya. Mereka mungkin tak besar di tanah ini. Tapi ketika mereka menyentuh seragam merah putih itu, ketika lagu Indonesia Raya berkumandang, ada sesuatu yang bangkit dalam diri mereka. Mereka bukan hanya pemain. Mereka adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan bangsa ini. Mereka datang bukan untuk mencari panggung, tapi untuk membawa kehormatan kembali ke negeri asal darah mereka mengalir. Ingatkah kita saat timnas hanya dianggap hiburan akhir pekan? Saat kemenangan terasa seperti kejutan dan kekalahan dianggap rutinitas. Tapi sekarang, setiap pertandingan timnas menjadi ajang berkumpulnya harapan. Bendera merah putih berkibar di tribun. Wajah-wajah anak bangsa menangis haru di setiap gol yang tercipta. Ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menyatu tanpa sekat suku, agama, daerah, politik, atau latar belakang. Semua itu hanya untuk satu nama, yaitu Indonesia. Karena sesungguhnya,
Timnas Indonesia hari ini bukan hanya tentang 11 pemain di lapangan, tapi tentang jutaan jiwa yang berteriak dari layar kaca. Dari warung kopi, Warkop, dari Videotron, dan juga pastinya dari stadion yang penuh sesak. Tentang ayah yang mengangkat anaknya di pundak, mengenalkan arti kata Garuda. Tentang seorang anak kecil di desa yang bermimpi, mungkin suatu hari aku juga bisa main di sana. Hari ini Timnas Indonesia bukan sekadar skuad, tapi gerakan nasional. Sebuah simbol kegembiraan di saat kondisi negeri ini sedang dalam kekhawatiran karena keserakahan. Timnas Indonesia itu seperti sebuah wadah, juga sebagai bukti jika bangsa ini layak bermimpi lebih besar. Dan ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Piala Dunia nanti, kita semua akan tahu jika bangsa ini telah menemukan cara untuk bangkit, dan dunia akan menyaksikannya. Dengan semua itu, kami tak akan lelah untuk mengatakan, bersiaplah dunia, Indonesia akan datang. wow, 11 menit video ini bikin kita merinding guys. Masya Allah. Perjalanan yang penuh liku Timnas Indonesia yang mana dahulunya selalu diremehkan, tetapi sekarang guys menjadi sebutan sama ada di Asia Tenggara, bahkan disebut-sebut di beberapa negara di Eropa. Wow. Dari kejayaan yang saya percaya kita harus berikan kredit juga kepada Shin Tae-yeo yang pernah melakar sejarah, mencipta sejarah, hinggalah sekarang ini digantikan oleh pelatih baru Patrick Kluivert, yang mana di awal perubahan daripada Shin Tae-yeo kepada Patrick Kluivert itu mendadak ya, penuh kontroversi, tetapi rakyat Indonesia tetap memberikan kepercayaan, tetap memberikan peluang kepada pihak pengurusan bahwa semangat Timnas Indonesia itu bersama dengan pendukung-pendukungnya. Karena kita percaya bahwa sekarang ini Indonesia di satu tahap yang mana negara-negara lain ingin melihat mereka ini lolos di Piala Dunia 2026 guys. Dan kami percaya bahwa Indonesia itu adalah wakil Asia Tenggara, wakil Asia untuk kita dukung dan sokong. Wow. Dan sekarang ini dengan adanya lagi Emil Udero, Dean James dan juga Joe Pulepesi yang sah berstatus sebagai warga negara Indonesia ini guys. Ini bahkan menjadi satu lagi pelengkap, satu lagi kepercayaan yang mana rakyat Indonesia akan lebih yakin nanti apabila mereka bertemu dengan Bahrain dan juga Australia mengukuhkan barisan Timnas Indonesia. Saya percaya Timnas Indonesia ini bukan saja berkeinginan dan juga berjanji pada hati dan sanubari mereka untuk lolos di Piala Dunia, bahkan Indonesia ingin coba memenangi Piala Dunia guys. Dan saya pendukung daripada Malaysia mengharapkan agar kali ini hadiran beberapa pemain baru, pelatih yang baru yaitu Patrick Kluivert juga timnya ini, kali ini pilihan ini adalah benar dan jitu untuk Timnas Garuda lolos ke peringkat seterusnya. Oke guys, kita doakan agar Timnas Indonesia ini bisa lolos dan juga tetap kita berada di belakang mereka. Jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Here we goes Indonesia.